Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ica Naomi Siombing. Saya dari kelas akuntansi B di Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi pensiun, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Andus Jumiadi Awe AK MSI. Baiklah, topik pembahasan mengenai akuntansi pensiun di sini saya akan mengulas tentang pengertian dana pensiun, jenis dana pensiun, fungsi dana pensiun, peran dana pensiun, manfaat dana pensiun, dan 2 contoh soal mengenai dana pensiun. Pengertian dari dana pensiun yaitu dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan di masa tua pada saat tidak aktif bekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun disebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjanjikan manfaat pensiun. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan perusahaan, terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. Jenis-jenis dari dana pensiun yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua itu ada dana pensiun lembaga keuangan DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi karya bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Fungsi dari dana pensiun yaitu yang pertama memberikan jaminan di usia pensiun atau usia tidak produktif lagi untuk bekerja. Peserta dana pensiun dapat memperoleh hak berupa manfaat pensiun yang besarnya bergantung pada besarnya iuran, masa kerja serta hasil pengembangan dana tersebut. Peran dari dana pensiun yaitu memelihara keseimbangan dana pensiun, memiliki peran memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dana pensiun juga sebagai sarana penghimpun dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, menambah motivasi dan ketenaga kerjaan sehingga meningkatkan produktivitas. Manfaat dari dana pensiun yaitu manfaat pensiun pada prinsipnya berkaitan dengan usia di mana peserta berhak untuk mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun. Manfaat pensiun dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pensiun normal atau normal retirement. Usia pensiun normal adalah usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Usia pensiun normal tersebut biasanya ditentukan dalam suatu peraturan dana pensiun, di mana karyawan berhak untuk pensiun penuh. Yang kedua, pensiun dipercepat atau early retirement. Program pensiun biasanya mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normal. Ketentuan pensiun dipercepat ini biasanya telah diatur dalam peraturan dana pensiun, di mana karyawan dimungkinkan untuk pensiun lebih awal daripada usia pensiun normal dengan persyaratan khusus juga, yaitu setelah mencapai usia tertentu misalnya 50 tahun harus memenuhi masa kerja minimum misalnya 10, 15 atau 20 tahun dan memerlukan persetujuan dari pemberi kerja.
Beberapa peraturan pensiun mengatur bahwa pensiun dipercepat hanya dapat dilakukan apabila karyawan telah mencapai usia tertentu, misalnya 10 tahun sebelum usia pensiun normal, atau karyawan mengalami cacat tetap. Pensiun ditunda atau deferred retirement. Banyak orang beranggapan bahwa secara sosial ekonomi tidak telat memaksa seseorang karyawan yang pensiun hanya karena ia telah mencapai usia kronologis tertentu. Beberapa pendapat yang masih sejak mental dan fisik akan meningkatkan tingkat mortalitas. Yang keempat, pensiun cacat atau disable retirement. Pensiun cacat ini sebenarnya tidak berkaitan dengan usia peserta, akan tetapi karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya berhak memperoleh manfaat pensiun. Manfaat pensiun cacat ini biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal, di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal dan penghasilan dasar pensiun ditentukan pada saat peserta yang bersangkutan dinyatakan cacat. Contoh dari soal akuntansi pensiun yaitu Chandra pensiunan normal atau pensiunan saat umur 55 tahun, di mana memiliki gaji bruto atau TC saat pensiun sama dengan Rp14.750.000, pensiun penghasilan dasar pensiun atau PHDP Rp4.800.000, lama bekerja 20 tahun, kewajiban yang belum dibayar 20 juta, perhitungan kompensasi pekerja yang memasuki usia pensiun normal yang diatur oleh pasal 167 ayat 3 untuk Chandra, uang pesangon 2 kali tarif sama dengan 18 TC, uang penghargaan masa kerja 1 kali tarif yaitu 10 TC, uang pengganti hak yaitu 1 kali tarif yaitu 15% kali 18 tambah 10, total 32,2 TC sama dengan 32,2 kali Rp14.750.000 sama dengan Rp474.950.000. Uang pesangon dengan pembayaran seluruhnya oleh BNI untuk Chandra terhitung berdasarkan akumulasi kontribusi BNI ditambah pengembangan dari manfaat pensiun. Manfaat pensiun DPPK atau dana pensiun pemberi kerja dengan hasil perhitungan akumulasi aktuarasi dari kontribusi BNI pengembangannya Rp311.960.000. Manfaat pensiun DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan dengan hasil perhitungan akumulasi aktuaris dari kontribusi BNI ditambah pengembangannya yaitu Rp31.341.000, totalnya Rp343.301.000. Penyelesaian kewajiban pensiun untuk Chandra yaitu Rp474.950.000 lebih besar dari Rp343.301.000 sama dengan Rp131.649.000. Total pembayaran untuk Chandra yaitu total kewajiban pensiunan perusahaan mengurangi total kewajiban belum dibayar atau pekerja yaitu Rp131.649.000 dikurang Rp20 juta sama dengan Rp111.649.000. Pajak dibayar oleh BNI. Contoh soal kedua yaitu PT Mas Raffi yang telah memotong iuran imbalan pasti sebesar Rp70.000 dari 60 karyawannya. Apabila PT Mas Raffi menyetorkan secara tunai pada tanggal 10 bulan berikutnya, jurnal pembayaran iuran pasti atas pemotongan gaji karyawan adalah beban iuran pensiun Rp4.200.000 pada kas Rp4.200.000. Baiklah, itu adalah hasil dari pemaparan materi saya mengenai akuntansi pensiunan. Untuk kekurangannya saya minta maaf dan terima kasih untuk kesempatannya.